الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Doa yang indah dan baik sekali. Doa ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Syekh Albani memasukkan doa ini dalam riwayat Al-Silsilah As-Sahihah. Di antara doa itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min jaris su wa min zawjatin tusibuni qabla al-musib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada tetangga dan jiran yang jahat. Dan aku berlindung kepadamu dari seorang istri yang membuat ubanku tumbuh lebih dahulu, lebih cepat. Aku berlindung kepadamu dari seorang anak yang berlagak sebagai tuan di hadapanku. Aku berlindung kepadamu daripada harta yang mengakibatkan aku disiksa karenanya. 4 perlindungan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu doa ini diajarkan kepada kita. Tentu doa ini bagus untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 masalah besar. Yang pertama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar Allah memberi tetangga yang baik, tempat tinggal yang aman, kiri kanan rumah yang bersahabat. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, La yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah falyukrim dhaifah. Siapa yang ingin beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetanggamu, muliakan jiranmu, dan muliakan tamu. Jemaah Jumat rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Jibril alaihissalam, apa kata Nabi? Aku kira jiran itu mendapat warisan. Saking seringnya Jibril berpesan tentang jiran, dan jiran. Jagalah bertetangga dengan baik. Sehingga aku mengira tetangga itu mendapatkan warisan dalam kehidupan. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, apabila kita ingin memiliki satu rumah tempat tinggal, maka yang ditengok lebih dulu siapa yang akan menjadi tetangga kita. Tetangga mendapatkan amal ibadah yang besar. Tetangga bisa mendapatkan dosa yang besar. Memuliakan dan menghormati tetangga sampai menjadi doa yang selalu dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak di atas diam. Yang berhak menegur kalian hanya khatib. Pada saat khutbah disampaikan, diam di atas. Jemaah sekalian rahimakumullah, pentingnya jiran ini dalam Islam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, apabila kalian ingin mencari tempat tinggal, lihat siapa yang akan menjadi tetanggamu. Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada jiran yang buruk. Untuk tidak mendapatkan jiran yang buruk, jamaah Jumat sekalian, maka kita berpenampilan sebagai jiran, sahabat kita menjadi jiran yang baik.
Kita menjadi jiran yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan jiran yang baik. Mengenai jiran dalam Islam diatur banyak sekali oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai menjadi doa yang Nabi ajarkan. Jangan kirimkan jiran yang tidak baik. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Wa a'udzu bika min zawjatin tusayyibuni qabla al-musib. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu. Jangan berikan kepada kami istri-istri yang menjadikan uban kami lebih cepat tumbuhnya. Jumat pasti memahami apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kirimkan seorang istri yang suaminya lebih cepat tumbuh uban. Berpikir stres tentang perilaku seorang istri. Terus jemaah-jemaah, pada saat istri kita seperti itu, maka kita berusaha untuk merubah, mendidik, mengajarkan agama kepada mereka. Sehingga tuntutannya tidak melebihi kemampuan yang kita miliki. Ajarkan kepada mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti hadis Nabi ini mendapatkan istri seperti itu, kemudian kita pisah ganti lagi dengan istri yang lain. Jangan-jangan yang lain lebih berat lagi kesalahannya. Artinya yang ada diperbaiki. Tusayyibuni min zawjatin tusayyibuni qabla al-musib. Berlindung daripada istri-istri yang menjadikan suaminya uban bertambah cepat tumbuhnya. Istri yang qurrata a'yun. Jika dalam Al-Quran menyebutkan tentang juriyat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami dan juriyat Rabbana hablana min azwajina, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan juriyat kami, qurrata a'yun, pendingin mata kami. Damai hati kami menghadapi mereka. Tidak sulit untuk diatur sebagai seorang istri dan anak. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami dan sekeluarga imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Doa Nabi yang berikutnya, wa min waladin yakunu alayya rabban. Ya Allah, jangan kau jadikan anak-anak kami seperti tuan di hadapan kami. Jadikan anak-anak kami, jangan menjadikan kami sebagai budak hamba sahaya. Sebagai tuan berlagak sombong dan angkuh di hadapan orang tua. Taat kepada orang tua adalah ketakwaan yang hubungannya manusia dengan manusia. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya Abdullah bin Mas'ud tentang amal yang paling utama, tentang amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amal itu adalah mengerjakan sholat pada waktunya. Apalagi ya Rasul selain daripada itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah ibadah terbesar. Ibadah yang luar biasa besarnya. Seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas. Dan dia bercerita, ya Ibn Abbas, sekian puluh tahun yang lewat, kami pernah melamar seorang wanita. Dan wanita itu menolak lamaran saya. Tidak lama setelah lamaran saya ditolak, datang laki-laki yang lain melamarnya. Kemudian lamaran laki-laki berikutnya diterima. Hati saya sakit pada saat itu. Maka biar kedua-duanya tidak mendapatkan wanita itu, saya bunuh wanita itu, Ibn Abbas. Dan itulah yang menghantui saya puluhan tahun. Pembunuhan itu menjadikan hati saya sakit. Apa yang harus saya pertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak? Sekian puluh tahun dia datang kepada Ibn Abbas setelah itu. Dan bertanya tentang taubat. Wahai Ibn Abbas, ajarkan kami bertaubat atas pembunuhan yang kami lakukan kepada seorang wanita itu. Ibn Abbas berkata, Al-ummu kahil. Kata ibumu masih hidup. Ibumu masih hidup. Kata Ibn Abbas. Maka laki-laki itu berkata, bapakku dan ibuku kedua-duanya sudah wafat. Kalau bapakmu wafat, ibumu wafat, maka mulai hari ini kau dekatkan dirimu kepada Allah. Bertobat yang banyak kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Allah akan membuka pintu pengampunan bagimu. Sahabat laki-laki itu pergi setelah mendapat nasihat dari Ibn Abbas. Atau bin Rabbah, seorang ulama tabi'in yang ada di samping Ibn Abbas waktu itu, berkata, ya Ibn Abbas, seorang laki-laki datang minta dituntun untuk bertaubat. Engkau yang kau tanyakan apakah orang tuamu masih hidup? Apa hubungannya taubat dengan hidupnya kedua orang tua? Apa kata Ibn Abbas, jemaah Jumat sekalian? Dari dulu sampai hari ini, aku belum menemukan ibadah yang paling besar nilainya.
yang mampu menggugurkan kesalahan-kesalahan orang yang melakukannya. Kecuali ibadah taatnya seorang anak kepada kedua orang tua kita. Taatnya anak kepada kedua orang tua, dosa-dosa anak yang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tuanya masih hidup, kata Ibn Abbas, aku akan suruh laki-laki pembunuh itu untuk apa? Minta ampun, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan Allah akan mengampuni itu semua. Jemaah sekalian, Nabi berlindung kepada Allah. Lindungi kami Allah dari seorang anak yang berlagak sebagai seorang bos di hadapan orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. Wa nafa'ana yakum bima fihi min al-ayati wa zikri hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ننال المرتبة العليا والمنزلة القصوى أما بعد فعباد الله أوصيكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Di antara doa Nabi yang terakhir, apa kata Nabi? Wa'udzubika min malin yakunu alaihi adzaban. Hamba berlindung kepadamu ya Allah daripada harta-harta yang kau titipkan kepada hamba. Jangan kau siksa hamba dengan harta itu. Nabi berlindung kepada Allah, Allah jangan menyiksanya dengan harta yang dititipkan kepadanya. Jemaah Jumat sekalian rahimakumullah, harta bisa menjadi nikmat dan menjadi rahmat, melepaskan penghuninya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya api neraka. Tapi harta bisa menjadi siksa dan azab bagi orang yang tidak mampu mensyukuri dan orang yang tidak mampu mengontrol harta itu. Jangan kau titipkan harta kepada hamba yang menjadikan hamba disiksa karenanya. 4 doa Nabi patut kita panjatkan kepada Allah. Pertama, jangan kirimkan jiran yang buruk, jiran yang tidak baik. Yang kedua, istri yang menyebabkan suami tumbuh uban sebelum waktunya karena stres memikirkan perilaku istri. Ketiga, anak jangan berlagak sebagai tuan di hadapan orang tuanya. Dan yang keempat, harta jangan menjadikan pemiliknya diazab, disiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum وعن جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.